Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di saat yang berbahagia ini kita masih diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan anugerah Allah yang luar biasa itulah kita tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kita akan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat yang terbaik untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa salat serta salam juga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil akhir. Kita sering mendengar bahwa yang namanya Ramadan adalah madrasah bagi kehidupan kita, tempat belajar bagaimana kita menapaki kehidupan di dunia ini. Ramadan banyak mengajarkan hal kepada kita terkait dengan pembangunan karakter pribadi diri kita. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita berempati. Bagaimana puasa mengajarkan kita bisa merasakan apa itu lapar, apa itu haus, seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin belum seberuntung kita, yang dengan mudahnya mendapatkan makanan atau memakan apapun yang kita inginkan. Dengan berpuasa, kita pun bisa merasakan bagaimana beratnya orang yang tidak seberuntung kita di dalam mencari makan. Di dalam Ramadan juga kita dilatih untuk mendisiplinkan waktu kita. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita dituntut atau kita dilatih, kita bisa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang paling mudah contohnya adalah waktu sahur dan waktu berbuka puasa. Bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk mengakhirkan sahur dan kita menyegerakan buka puasa. Ini tidak lain agar kita senantiasa menghargai waktu-waktu yang sudah ditentukan, tanpa harus mengulur waktu dari yang sudah ditentukan. Di sini kita bisa banyak belajar tentang bagaimana menghargai sebuah waktu dari bulan suci Ramadan ini. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kepada kita bagaimana bisa mengendalikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita dilatih, kita dituntut untuk sabar, menahan semua hawa nafsu manusia kita, menahan setiap amarah kita, dan lain sebagainya. Sehingga puasa di bulan suci Ramadan juga melatih atau menjadi bagian dari madrasah kita, melatih apa itu namanya sabar, bagaimana kita bisa mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya di bulan suci Ramadan kita juga bisa melatih apa yang namanya itu kejujuran di dalam diri kita, atau istilah lainnya adalah muraqabah. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan puasa ini bagian dari rasa kejujuran kita. Dan puasa adalah ibadah yang istimewa, karena Allah lah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang-orang yang berpuasa. Seperti apa yang disampaikan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li
wa ana ajzi bihi, bahwa setiap amal perbuatan dari anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu. Di sini kita dituntut bagaimana kita bisa menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya, dan hanya kitalah yang tahu kualitas puasa kita. Apakah sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, atau kita bisa berpuasa secara hakiki, artinya secara penuh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW maupun para nabi pendahulunya. Sehingga di bulan suci Ramadan, di bulan puasa ini bisa menjadikan diri kita belajar bagaimana menjaga integritas kita, kejujuran kita di dalam menjalankan ibadah puasa kita, karena hanya kitalah yang tahu kualitas puasa kita seperti apa. Bapak Ibu jamaah channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, dan yang paling utama apa yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mentransformasikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Karena Allah selalu memberikan kesempatan kepada umatnya, pada umat Nabi Muhammad, untuk selalu bertaubat. Sehingga kesempatan yang mungkin sudah berulang kali Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan, dan di bulan suci Ramadan inilah saat kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk merubah, mentransformasikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan akan keseimbangan, atau mungkin dalam konteks saat ini kita lebih mengenal bagaimana kita beragama dengan moderat. Bagaimana kemudian agama ini bisa kita seimbangkan, kita moderasi dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam beribadah pun juga Islam mengajarkan apa itu moderasi. Jamaah yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang terjebak di dalam berlebih-lebihan di dalam agamanya, atau istilahnya ghulu fiddin, atau sikap yang berlebihan di dalam beragama. Padahal hal tersebut sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu fiddin. Yang artinya jauhlah sikap berlebihan di dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah berlebihan di dalam beragama. Di sini kita diajarkan bahwa yang namanya Islam ini adalah agama yang begitu luar biasa, menggambarkan, mengajarkan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Dan di bulan suci Ramadan ini kita juga bisa belajar atau menjadikan bulan ini sebagai madrasatul i'tidal, atau madrasah moderasi, yang mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah dengan baik dan benar tanpa harus berlebih-lebihan. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga hubungan dengan sesama, bagaimana kemudian kita bisa memahami pentingnya bertoleransi dan lain sebagainya. Dan ini hanya bisa kita rasakan ketika bulan Ramadan tiba. Dengan madrasah i'tidal, atau bisa kita katakan sebagai madrasah moderasi, di bulan suci Ramadan ini kita bisa belajar bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak diperkenankan untuk memaksakan diri kita
atau lebih tepatnya bagaimana kita bisa beribadah tanpa harus berlebihan, yang mana justru itu akan memberatkan kepada kita semua dan justru akan tidak baik untuk kita. Tadi saya sebutkan sebagai hulu fitin. Dan pada saat inilah adalah saat yang tepat saya rasa untuk kita bisa belajar itu, karena setiap bagian dari kita, bagian dari tubuh kita ini adalah ada hak-hak yang harus dipenuhi, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjatika 'alaika haqqan, bahwa sungguhnya atas jasadmu atau tubuhmu ini adalah ada hak untuknya. Di antara kedua matamu juga ada hak untuknya. Dan di antara pasanganmu atau istri-istrimu juga ada hak untuknya. Makna dari hadis ini bahwa kita harus bisa menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Bahwa tubuh kita juga harus diperhatikan. Tidak boleh terforsir, tidak boleh memaksakan tubuh kita yang mungkin tidak mampu untuk hal-hal walaupun itu berbau ibadah, atau berlebihan memforsir tubuh kita untuk ibadah yang mana ini akan menyiksa tubuh kita sendiri. Wa li'ainika 'alaika haqqan. Bagaimana kemudian mata kita pun juga diberikan haknya untuk beristirahat. Tidur adalah bagian dari hak dari mata kita, dan ini juga seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan juga kepada pasangan-pasanganmu ada hak untuknya. Apa yang ada di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita menghargai apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di dalam diri kita, sehingga butuh keseimbangan agar semua metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, semua tata kehidupan kita, bagaimana kemudian kita bisa mengatur hubungan dengan diri kita sendiri, bagaimana mengatur hubungan dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan ajaran Rasulullah SAW, bagaimana kemudian mengajarkan kepada umatnya untuk tidak terlalu berlebih-lebihan, dan tentu bisa menghargai apa yang menjadi hak-hak orang lain, apa yang menjadi hak-hak dari tubuh kita atau bagian dari kita, sehingga semua bisa berjalan dengan seimbang dan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah pun juga mengajarkan bahwa yang namanya beribadah bukan kemudian harus berlebihan atau mungkin diperbanyak dalam satu waktu, tidak. Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa yang namanya beribadah ini yang penting adalah istiqomah. Seperti apa yang disampaikan bahwa ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla, bahwa amal-amal atau perbuatan-perbuatan itu akan lebih disukai Allah walaupun itu hanya sedikit, tapi bersifat istiqomah atau konsisten. Sehingga di sini dapat kita pahami bahwa yang namanya beribadah tidak kemudian kita kumpulkan jadi satu, kita ngoyo di satu waktu, akan tapi setelah itu kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mungkin jauh dari kata ibadah. Dalam konteks bulan puasa ini mungkin kita bisa atau mungkin manfaatkan bulan Ramadan dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Dan ini yang kadang terjadi di masyarakat kita. Di awal bulan suci Ramadan, masjid, musola banyak didatangi oleh para jamaah. Tapi menjelang akhir Ramadan, lama-lama masjid itu sepi. Berarti di sini tidak ada keistiqomahan di dalam beribadah.
dan itu tidak disukai Allah. Allah lebih menyukai bahwa yang namanya beribadah adalah beribadah yang istiqomah walaupun itu sedikit. Kemudian berpuasa juga tidak boleh terlalu ngoyo. Ada orang yang beranggapan semakin lama orang berpuasa semakin banyak pahalanya. Itu adalah anggapan yang salah. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita diminta atau disunahkan untuk mengakhirkan sahur kita dan mensegerakan apa yang menjadi hak kita untuk berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwa ada batasan-batasan yang lebih utama yang sudah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita di dalam berpuasa. Sehingga batasan-batasan tersebut tentulah yang juga akan menyeimbangkan metabolisme tubuh kita, sejauh mana kekuatan tubuh kita ketika menghadapi puasa. Jamaah channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah. Selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga bisa belajar bagaimana bersikap toleran terhadap perbedaan dan menghindari fanatisme berlebihan. Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Apa yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kalian berselisih, karena dengan berselisih itu akan menyebabkan kalian gagal dan kehilangan kekuatan. Di dalam kita menjalankan kehidupan beragama, kita sering menemukan berbagai perbedaan di sekitar kita. Bagaimana kemudian tata cara orang beribadah di sekitar kita ini banyak macamnya dan lain sebagainya. Kami berharap bahwa perbedaan yang ada bukan dijadikan sebuah perdebatan terus-menerus yang akan menguras energi kita. Justru dengan perbedaan itulah merupakan kekuatan sejati dari Islam itu sendiri. Kita tidak perlu meributkan, tidak usah terlalu larut dalam perdebatan tentang perbedaan cara-cara di dalam beribadah. Tapi bagaimana kemudian kita lebih dituntut untuk melihat kualitas ibadah kita lah, ini yang kita harapkan. Perbedaan adalah hal yang wajar, semua punya dasar, semua punya dalil, dan kita akan saling menghormati dengan yang lain. Ini adalah yang lebih utama. Bagaimana kita menghargai perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Jumlah rakaat yang berbeda di dalam tarawih, penentuan awal bulan Ramadan maupun 1 Syawal yang berbeda mungkin masih terjadi dan banyak terjadi di sekitar kita. Akan tapi itu bukan hal yang perlu kita perdebatkan, karena masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk berijtihad, dan kita yakini bahwa itu adalah kekuatan Islam yang sebenarnya, bahwa di antara perbedaan atau di dalam perbedaan itu ada rahmat di dalamnya. Dan inilah kekuatan kita yang sesungguhnya, bagaimana kemudian kita bisa saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi di antara perbedaan-perbedaan itu, sehingga kita tidak mudah terpecah belah oleh hal-hal yang bersifat teknis atau kecabangan dari cara-cara beribadah itu. Karena ketika kita mudah dipecah belah, maka kekuatan kita, kekuatan Islam pasti akan rapuh, seperti apa yang disampaikan dalam surat Al-Anfal yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu jamaah channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang kami muliakan, Islam adalah agama yang tidak pernah memberatkan umatnya untuk menjalankan ajarannya.
bukan kemudian membuat enteng atau gampang ke istilahnya, tidak. Tapi Islam sangat menghargai orang-orang yang mungkin tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban dengan memberikan keringanan-keringanan kepada jamaah umat Islam itu sendiri atau penganut Islam itu sendiri dalam menjalankan setiap perintah agama. Contoh orang-orang yang mungkin sudah uzur orang tua, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang berhalangan, dan lain sebagainya. Di dalam berbagai tuntunan ajaran Islam banyak diberikan rukhsah atau kemudahan-kemudahan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang moderat, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ini yang harus kita apresiasi dan menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kita, bahkan Islam sendiri pun melarang umatnya untuk memaksakan diri di dalam beribadah, karena itu juga tidak baik. Maka dari itu Islam kemudian memberikan rukhsah atau keringanan-keringanan kepada umatnya di dalam menjalankan kewajibannya di dalam beribadah. Inilah luar biasanya Islam, dan kita harus bisa memahami itu dan jangan pernah memaksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak pernah memberatkan. Ini seperti juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Artinya apa? Islam mengajarkan hal-hal yang mudah di dalam beribadah. Islam mengajarkan hal-hal yang mudah orang untuk menjadi Islam, dengan menggambarkan Islam yang baik, Islam yang mudah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai dan lain sebagainya. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Islam dan mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Di sini juga disampaikan bahwa dilarang atau tidak boleh kemudian membuat citra Islam ini menjadi jelek. Wala tunafiru, dan jangan membuat mereka lari dari Islam karena ketakutan orang-orang tentang Islam. Bahwa Islam tidak seperti yang digambarkan banyak orang, bahwa Islam adalah agama yang keras dan lain sebagainya, agama yang memaksa dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Justru Islam adalah mengajarkan bagaimana Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang damai, agama yang nyaman, dan bisa bagi siapa saja untuk menjalankan Islam sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang moderat, mampu menghargai, mampu mentoleransi segala bentuk apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian masyarakat atau umat Muslim ini dipermudah di dalam memeluk agama Islam, tanpa dalam tanda kutip mempermudah segala bentuk ibadah yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Jamaah channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita jadikan Ramadan sebagai madrasah kehidupan atau pendidikan spiritual yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah dengan benar, kemudian tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengabaikan keseimbangan yang ada di dalam hidup kita ini. Melalui puasa, sholat,
dan ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Kita banyak belajar, kita dapat belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih moderat, yang penuh kasih sayang, dan tidak terjebak dalam segala bentuk sikap ekstrim dalam beragama. Dengan ini, insya Allah kita akan bisa memperbaiki karakter pribadi kita menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih seimbang lagi. Memahami pentingnya moderasi dan menghindari fanatisme yang bisa merusak persatuan umat Islam. Dan semoga di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini kita semua bisa menjalani Ramadan dengan penuh hikmat dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berakhir nantinya. Demikian saya rasa apa yang bisa sampaikan terkait dengan hikmah Ramadan, kisah Islami, cerita Islami, ajaran Islami, channel YouTube Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan semoga ada manfaatnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Islam yang menjalankan pada tahun ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan setiap perintah ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.